Assalamualaikum, hai guys. Kita akan lanjutkan soal kemarin. Jadi ini nomor 6 lanjutannya yaitu UK1 part 2 sekarang. Silahkan yang punya LKS dibuka LKS-nya, kemudian nanti bisa coret-coret sesuai dengan informasi tambahan yang ada. Dan buat yang belum punya LKS silahkan disimak dengan baik. Soal nomor 6, aktivitas manusia yang dilakukan seperti pada gambar dapat menyebabkan. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Kenapa E? Jadi gambar nomor 6 ini menunjukkan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Nah, bahan peledak itu pastinya akan merusak terumbu karang yang ada di laut. Sehingga ketika terumbu karang rusak, maka habitat ikan bakal rusak dan itu akan mengganggu ekosistem tentunya. Kenapa bukan yang A sampai yang D? Jadi yang A ini, air laut mengandung bahan kimia berbahaya, itu merupakan salah satu peristiwa yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri kelautan. Kemudian kalau yang B, berkurangnya jumlah predator di perairan ini disebabkan oleh penangkapan ikan dengan pukat harimau. Nah, apa itu pukat harimau? Itu semacam jaring yang ukurannya tuh kecil-kecil yang digunakan untuk menangkap ikan. Nanti kalian bisa searching juga di Google biar kelihatan gitu model pukat harimau itu seperti apa. Bu Guru nggak bisa tampilkan di sini karena video ini Bu Guru nggak edit menggunakan KineMaster, tapi Bu Guru langsung upload. Oke, kemudian kita lihat yang C, air laut menjadi keruh dan tercemar. Ini juga disebabkan oleh pembuangan limbah ke lautan. Yang D juga disebabkan oleh, yang D ini sama dengan yang B yaitu penggunaan pukat harimau. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang E. Kita lanjutkan ke nomor 7. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan penduduk dunia makin meningkat. Meningkatnya pertumbuhan penduduk tersebut akan diiringi peningkatan penggunaan bahan bakar fosil untuk berbagai keperluan, misalnya kendaraan bermotor. Apabila hal tersebut dibiarkan terus-menerus, dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan berupa. Nomor 7 ini jawabannya adalah B, yaitu pemanasan global akibat peningkatan polutan gas karbon dioksida. Kenapa bukan A, C, D, E jawabannya? Oke, kita lihat satu persatu. Di sini kata kunci yang ada di soal itu adalah penggunaan bahan bakar fosil untuk berbagai keperluan, misalnya kendaraan bermotor. Kita perlu ingat bahwa bahan bakar fosil itu atau kendaraan itu menghasilkan gas buangan yang berupa karbon dioksida yang notabene yang pada umumnya itu menyebabkan terjadinya peningkatan suhu juga yang ada di bumi. Jadi sumbangsih terbuangnya CO2 ke udara itu menyebabkan terjadinya peningkatan suhu, apalagi semakin banyak juga meningkat suhu di bumi. Kalau yang A, penipisan lapisan ozon oleh gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida itu merupakan suatu kejadian yang dapat menyebabkan hujan asam. Jadi bukan itu jawabannya. Umumnya kalau gas sulfur ini sama nitrogen dioksida ini dihasilkan oleh aktivitas industri atau pabrik. Jadi bukan itu jawabannya. Yang C, hujan asam karena meningkatnya kadar fosfat di lingkungan. Fosfat ini dihasilkan dari bahan-bahan kimia berupa deterjen ya. Jadi bukan itu juga jawabannya. Kemudian yang D, kematian tumbuhan karena tingginya kadar karbon dioksida. Ini kurang tepat. Kenapa? Justru kalau misalkan CO2 itu tinggi di udara, kemudian ada tumbuhan ini fungsinya dalam mengikat CO2. Makanya kalau tumbuhan ini penting keberadaannya di tempat-tempat yang mungkin menghasilkan CO2 yang cukup tinggi. Misal di pinggiran jalan itu disarankan untuk menanam pohon yang cukup sesuai standar atau yang bahasanya yang
sesuai lah gitu ya, di pinggir jalan ditanam tumbuhan-tumbuhan untuk apa? Yaitu untuk mengikat gas CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan. Sehingga nanti CO2 itu bisa digunakan oleh tumbuhan ini pada proses fotosintesis dan nanti akan menghasilkan oksigen. Kalau nggak ada tumbuhan, otomatis panasnya akan terasa. Jadi mungkin kalian bisa ngebedain gitu ketika kalian berada di tempat yang kurang tumbuhan dengan di tempat yang banyak tumbuhan, itu beda tingkat panasnya. Oke, next kita lanjut ke yang E, efek rumah kaca dari pemantulan polutan CFC. Jadi efek rumah kaca ini dia merupakan salah satu hal yang diakibatkan oleh gas-gas rumah kaca, yang salah satunya itu ada CO2. Jadi di sini kurang tepat yang E itu ya. Kenapa kurang tepat? Karena CFC itu dia kaitannya dengan penipisan lapisan ozon, bukan dengan efek rumah kaca. Yang ada kaitannya dengan efek rumah kaca, salah satu gasnya adalah karbon dioksida. Jadi yang betul adalah yang B, pemanasan global. Karena CO2 itu seperti yang saya bilang tadi, dia menyumbang peningkatan suhu di bumi. Next, nomor 8, kegiatan industri peleburan baja menghasilkan beberapa jenis polutan yang dapat mengakibatkan pencemaran udara. Salah satu zat pencemar yang dihasilkan dari kegiatan tersebut yaitu oksida sulfur. Apabila zat tersebut terhirup oleh manusia dalam jumlah banyak, dapat menyebabkan. Ya, jadi yang betul nomor 8 ini adalah iritasi organ pernapasan. Hal yang perlu kita perhatikan di dalam soal ini adalah bahan pencemar dan efek dari bahan pencemar tersebut. Kalau yang A, fungsi enzim intraseluler terganggu, ini levelnya cukup dalam ya, ngomongin molekuler di sini. Opsi A dan opsi C ini dia punya hubungan di sini, tapi kita coba dulu ke yang B dulu ya. Jadi kalau yang B ini, pembakaran paru-paru ini disebabkan oleh bahan pencemar yang berupa nitrogen dioksida. Kemudian kita lihat yang C, tubuh kekurangan oksigen. Jadi hal ini disebabkan oleh bahan pencemar yang berupa karbon monoksida. Kalian sudah mengenal karbon dioksida dan sekarang ada istilah karbon monoksida, bedanya apa? Jadi kalau di bahasan kimia mungkin kalian akan ketemu dengan istilah pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Kalau pembakaran sempurna itu menghasilkan gas CO2 dan kalau pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida. Nah, gas karbon monoksida ini cukup berbahaya bagi tubuh. Kenapa? Karena dia sifatnya itu cepat diikat oleh hemoglobin darah manusia. Jadi hemoglobin darah itu cepat sekali mengikat CO2 ketimbang oksigen. Ibarat kata ketika ada CO2 atau O2, ketika ada CO dan O2 di dalam sebuah ruangan, lalu kita ada di ruangan itu dan ruangan itu tertutup misalnya, maka hemoglobin darah kita itu lebih cepat mengikat CO itu ketimbang oksigen. Nah, dan ikatannya itu cukup stabil, dalam artian ketika dia sudah berikatan akan membentuk HbCO dan itu lambat banget terurainya. Jadi kalau misalkan lambat terurai, otomatis CO itu ibarat kata akan mengakibatkan efek keracunan yang cukup lama kalau misalkan nggak terurai cepat gitu ya. Dan ini bisa menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa pingsan dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan di situ juga kaitannya dengan tubuh kekurangan oksigen. Jadi ketika Hb mengikat karbon monoksida, maka otomatis tubuh kita akan kurang mengikat oksigen dan itu menyebabkan tubuh tersebut kekurangan oksigen. Di sisi lain, si karbon monoksida ini juga akan mengakibatkan terganggunya metabolisme, termasuk di sana adalah enzim-enzim. Karena enzim-enzim itu merupakan biokatalis di dalam tubuh kita yang membantu reaksi-reaksi sehingga kita
bisa menjalankan aktivitas. Jadi tubuh kita itu kalau misalkan digambarkan seperti sebuah mesin mungkin ya, tapi nggak kelihatan. Jadi ini bakal kalian pelajari di kelas 11 nanti bagaimana proses di dalam sistem-sistem organ tubuh kita. Jadi ada enzim di situ yang notabene merupakan suatu substansi yang berfungsi untuk membantu reaksi atau mempercepat reaksi tanpa dia ikut bereaksi. Jadi adanya enzim ini membantu segala macam reaksi yang membuat kita tetap bertahan hidup. Oke, kemudian yang D, iritasi organ pernapasan. Ini yang sesuai ya dengan sulfur dioksida atau oksida sulfur. Kemudian yang E sekarang, kanker kulit. Nah, jadi kanker kulit, mungkin kalian pernah nonton film-film di mana ada orang kanker kulit. Jadi ini disebabkan oleh terpaparnya kulit oleh sinar UV. Jadi fungsi lapisan ozon itu kan salah satunya adalah menghalangi supaya sinar UV nggak sampai ke bumi. Tapi kalau misalkan sinar UV itu ketemulah bahasanya dengan lapisan ozon yang menipis atau mungkin lapisan ozon sudah bolong, maka sinar UV bakalan cepat nyampe ke bumi. Dan kalau misalkan tubuh atau kulit makhluk hidup terkena oleh sinar UV, maka akan berakibat pada kanker kulit tadi. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang D. Si oksida sulfur itu menyebabkan iritasi organ pernapasan. Lanjut ke nomor 9, penggunaan pestisida pemberantas hama yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem berupa. Jadi di sini jawabannya adalah E. Kenapa bukan yang lain? Yang A, terjadinya peristiwa eutrofikasi. Jadi eutrofikasi ini merupakan peristiwa yang disebabkan oleh penumpukan bahan kimia atau pupuk kimia di perairan. Jadi eutrofikasi itu semacam pertumbuhan tanaman yang mungkin bisa dibilang nggak bisa dikontrol gitu, kayak pertumbuhan eceng gondok dan lain sebagainya. Kemudian yang A salah karena harusnya itu disebabkan oleh pupuk kimia yang mengendap di perairan atau menumpuk ya. Kemudian yang B, meningkatnya populasi serangga yang bukan hama. Jadi ini tidak benar. Kenapa? Karena sebetulnya pestisida itu justru bisa menyebabkan berkurangnya serangga yang bukan hama. Kenapa? Karena kadang pestisida itu membunuh organisme non-target yang bukan target. Jadi yang target saja dibunuh dan non-target juga bisa terbunuh, sehingga justru bisa mengurangi. Kemudian yang C, terganggunya penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Ini disebabkan oleh penumpukan pupuk kimia. Kemudian yang D, timbulnya organisme yang cacat karena mengalami mutasi. Ini juga bukan, karena pestisida itu menyebabkan kematian pada umumnya. Nah, jadi yang E ini kenapa betul? Karena si pestisida ini dia sifatnya itu susah diurai. Jadi dia stabil. Ketika dia sampai di sebuah tempat, bahasanya gitu ya, dia akan menumpuk, kemudian susah terurai, dan hal itu menyebabkan lingkungan terganggu. Next, nomor 10, ini nomor terakhir. Besok kita akan lanjutkan part 3-nya. Perhatikan beberapa sumber polutan berikut. Penggunaan lemari es, pengharum ruangan, minyak wangi semprot, produk aerosol. Jadi ini rata-rata yang disemprot-semprot ini menyebabkan suatu aktivitas membuang aerosol ke udara. Jadi dampak negatif terhadap lingkungan tersebut adalah terhadap bahan kimia di atas atau aktivitas yang berhubungan dengan alat-alat itu. Jadi di sini yang paling benar itu adalah C, penipisan lapisan ozon. Kenapa? Karena semua produk dari 1 sampai 4 itu dia menghasilkan aerosol. Contohnya misalnya yang penggunaan lemari es ini dia memberikan sumbangsi terhadap pengeluaran CFC atau klorofluorokarbon. Kemudian
yang lainnya juga menyebabkan produk berupa aerosol, sehingga itu akan menyebabkan terganggunya lapisan ozon. Kalau yang A itu disebabkan oleh karbon dioksida dan gas-gas efek rumah kaca. Kalau yang B disebabkan oleh nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Kalau yang D efek rumah kaca ini juga oleh CO2, jadi yang D sama A ada kaitannya. Yang E juga disebabkan oleh CO2. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Besok kita akan lanjutkan part ketiganya yaitu nomor 11 sampai nomor 15 UK1. Tetap semangat, dan kalau ada pertanyaan silahkan boleh kalian komen di kolom komentar, itu terbuka buat siapa aja yang mau komentar. Sampai jumpa di next video. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.